Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah.
yang senantiasa mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa dengan segala macam karunia yang telah diberikan kepada kita, hingga detik ini kita dapat memenuhi seruan Allah untuk mendirikan sholat Jumat secara berjamaah, dan juga kita masih mampu melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan siam atau puasa. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan dan kita upayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dan diterima dan dicatat sebagai bagian amal soleh kita. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkanlah khatib menyampaikan wasiat khusus untuk diri pribadi dan keluarga dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah Allah dengan syariat yang benar dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah puasa adalah salah satu bagian kecil ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan khususnya kepada orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa perintah puasa ini ayatnya jelas, ditujukan kepada siapapun jelas, dan juga tujuan yang diperintahkan daripada puasa itu adalah jelas kemana arahnya, yaitu nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sadari bahwa perintah puasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kalau kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan seruan Allah Subhanahu wa taala ini kita dengan sukacita mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka panggilan ini adalah panggilan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Karena memang penekanan daripada iman ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami beriman, kami telah beriman," dan mereka padahal belum diuji. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa ini merupakan salah satu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, juga merupakan ujian bagi kita. Kemudian perintah puasa ini juga dijelaskan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ayat ini jelas fungsi dan tujuannya, perintahnya untuk kita orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi ketika riwayat puasa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah, beliau ketika berada di Madinah mendapati sekelompok orang-orang Yahudi yang melaksanakan puasa Muharram.
puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, apa yang kalian lakukan? Kami melaksanakan puasa pada tanggal 10 Asyura. Maksudnya untuk apa? Mereka menjawab, maksudnya adalah untuk memperingati atas kemenangan, keselamatan Nabi Musa alaihi salam daripada kejaran Fir'aun. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kami yang berhak melakukan ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juga kepada umatnya untuk melaksanakan puasa ini. Kemudian turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang lama, jauh dilakukan oleh orang-orang umat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian la'allakum tattaqun, agar puasa yang kalian kerjakan ini menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan nilai yang termahal bagi kita. Nilai ketakwaan ini tidak bisa diukur dengan harta yang banyak, pangkat dan jabatan. Karena nilai ketakwaan yang menjadi tujuan dan fungsi puasa ini adalah bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf, siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di Mekah dan Madinah. Sampai saking kayanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan 10 orang terkaya atau yang masuk ke dalam surga, yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang kaya masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak, Abdurrahman bin Auf langsung kaget, pulang ke rumah cerita sama istrinya bahwa orang kaya masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Ketika itu Mekah Madinah panen kurma mengalami gagal total. Kurmanya busuk semua, akhirnya diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Kurmanya diborong semua sampai habis hartanya untuk membeli kurma tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, di suatu negeri tertimpa wabah penyakit yang bisa disembuhkan hanya dengan kurma busuk. Maka datang utusan raja tersebut menyampaikan kalau di antara orang Mekah Madinah yang mempunyai kurma yang busuk, maka akan diborong kurma tersebut dengan harga yang berlipat ganda. Gagal lagi Abdurrahman bin Auf jadi orang miskin, bahkan hartanya semakin berlipat. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf ini mulia. Mulia bukan karena kekayaannya, tapi mulia karena ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang digunakan, yang dia punya adalah untuk jalan dakwah. Kemudian Bilal bin Rabah, beliau juga mulia, tapi mulia bukan karena kemiskinannya, tapi mulia karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita masih mendapati Ramadan yang hingga kurang lebih sepertiga lagi kita akan laksanakan. Maka marilah kita menikmati ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun kita sadari bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak sadari, kepada negara kita itu semakin bertubi-tubi. Namun marilah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan segala ujian-ujian yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dapat kita lalui, dan mudah-mudahan ujian-ujian tersebut akan menjadikan pahala buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Agar kita dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, dan dalam rangka kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, mentaati Allah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala musibah yang menimpa khususnya di negeri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa-doa kita, dengan aminnya doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala mengkabul, mengijabah segala apa yang kita harapkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa'na 'alal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'ul fitnatul mihan wa zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wasairil muldanal mu'minina ammah. Allahumma asjud wat'ataka ala kufari Yahudi Israel wa syurakaihim. Allahumma zimhum wa zalzilhum wa syatit syamlahum wa faruk jam'ahum. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.